Kalau dulu yang make Suboxone, Suboxone itu orang yang kecanduan heroin. Gitu. Sebelumnya berarti memang udah pakai heroin, udah pakai putau, nggak bisa berhenti, gitu ya, masuk rehab, terus pakai lagi, masuk penjara juga. Nah, maka itu tadi terapi pengganti pakai Suboxone. Nah, kalau sekarang orang nggak banyak yang mulai nyuntik narkoba itu langsung Suboxone itu. Jadi dia bukan seorang yang ikut yang dulunya itu pakai putau, kemudian pakai Suboxone sebagai terapinya gitu ya. Ini mah langsung dari awal langsung nyuntik Suboxone-nya. Nyuntik Suboxone. Rock pisan eta Pat. Halo Pat. Salam prestasi. Narkoba no prestasi yes ya. Tapi ada Pat, saya pernah lihat gini Pat. Karena itu kampanye udah saking hebatnya ya, di mana-mana terdengar. Jadi ada satu sekolah salah. Jadi nulisnya tuh nanti itu jadi meme di mana-mana. Jadi narkoba yes, narkoba no, prestasi no atau apalah saya lupa lah. Yang jelas nanti kayak gitu. Ya? Nanti makanya saya pernah nyimpen itu dan itu di salah satu sekolah pokoknya di Pulau Jawa deh. Ada kekeliruan seperti itu. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat kita semua ya. Dan kesehatan pasti yang utama lah. Penting sekali kita membahas banyak hal kalau kita lagi sehat kan gitu. Saya Tri Irwanda nemenin teman-teman semua di sini dan tentunya juga biasa duet heula jeung si Patri Handoyo, tabib palsu. Pat, ngobrolin apa nih Pat kita Pat? Suboxone ya? Iya. Kawan-kawan pernah dengar istilah Suboxone ya? Suboxone. Kalau dulu ada patennya namanya Subutex ya, gitu kan? Suboxone juga merek. Oh, merek juga ya Suboxone. Tapi Suboxone, yang dulu kan Subutex kan lebih duluan kan? Iya. Lebih duluan kan? Kok gue tahu ya? Lu kenapa tiba-tiba pengen ngangkat isu ini? Gini, beberapa bulan terakhir lah ya, saya ketemu dengan beberapa teman, katanya praktek penyuntikan narkoba gitu ya, sebut aja kita hindari dulu deh istilah yang tepat tuh apa sih, narkoba, narkotika atau zat psikoaktif atau apapun ya. Biar lebih umum aja dulu. Saya tahu ada banyak masalah di situ, maksudnya soal pengertian, tapi ya kita sebut yang umum biar mudah dicerna dulu lah ya. Narkoba aja ya Pat ya. Oke, kesepakatan kita itu dulu. Nah, ketemu dengan beberapa teman, itu kabarnya itu praktek penyuntikan narkoba itu rame lagi di kalangan anak-anak muda, dan anak-anak muda di sini ya boleh dibilang bocil-bocil lah Pat. Gitu, anak sekolah gitu ya, tapi nyuntik. Pikiran saya langsung ke tahun 90-an akhir 2000-an awal dong, ya kan? Oh, ini putau, apakah rame lagi putau gitu kan? Bukankah putau udah jarang didapat, katanya heroin itu udah jarang. Tapi katanya ternyata bukan putau tapi Suboxone. Gitu Pat. Nah, Suboxone, waktu saya tanya ke tabib sebelah saya, tabib palsu, apoteker palsu, dokter palsu juga ya. Saya tanya ke sebelah saya, ke Patri Handoyo, ya memang itu fenomena di 2019 juga udah mulai ya, 3 tahun lalu ya Pat ya? 3 tahun lalu. Sebenarnya penyuntikan itu udah lama sih. Suboxone? Sejak masuk ke Indonesia juga. Tuh kan, udah mulai. Nggak salah saya bilang dia tabib ya, dia tahu sejarahnya Suboxone kapan masuk dan seterusnya. Jadi nggak salah juga kan. Gini, saya balik lagi ke cerita saya tadi. Ada Suboxone itu kemudian disuntikan dan ternyata bukan putau. Kan Suboxone itu katanya yang saya tahu kan dia tablet ya. Digerus dulu, dicairkan, kemudian disuntikan. Oh, ternyata bukan putau seperti yang saya ketahui di tahun 2000-an awal gitu ya, yang kita semua pernah tahu lah. Begitu ledakan kasus dalam hal ini HIV ya dan hepatitis itu banyak di awal-awal 2000-an itu karena penggunaan jarum suntik narkoba yang narkobanya itu adalah putau kan gitu. Nah, ini polanya adalah zatnya itu Suboxone, bukan heroin. Maka ceritakanlah soal Suboxone Pak Tabib. Jadi maksud saya, lo tadi bilang Suboxone itu fenomena mulai disuntikan, padahal dia bukan cair ya, bukan untuk disuntikan awalnya. Oke, ceritakan dong soal Suboxone itu. Oke, ini mulai dari mana? Suboxone itu apa? Gitu kan standarnya kan? Suboxone itu apa?
Iya, Suboxone tadi udah disinggung juga, itu merek. Merek. Generiknya itu namanya buprenorphine. Buprenorphine. Nah, obat ini itu dikembangin sama Reckitt and Coleman. Yang dari Inggris itu. Reckitt Coleman sekarang Reckitt Benckiser namanya. Itu perusahaan lah ya. Perusahaan farmasi Inggris. Itu dari tahun 69, Kang. Tahun 1969. Iya, itu dikembanginnya ya. Dikembanginnya. Nah, tapi baru dapat izin edar di Amerika sama FDA ya, Food and Drugs Administration, itu tahun 2002 bulan Oktober. 2002. Oke. Bulan Oktober. Berarti tahun 2000-an lah ya. Iya. Tahun 2002. Milenium kedua ya. Itu 2000-an ya. Itu dapat izin edar karena si buprenorphine ini itu untuk terapi substitusi penyuntikan heroin. Apa itu terapi substitusi penyuntikan heroin? Itu teknis banget tuh. Oke. Itu biar orang nggak nyuntik. Biar orang nggak nyuntik heroin. Jadi jadi supaya nggak nyuntik heroin, dipakailah si buprenorphine itu. Dia itu dirancangnya bukan untuk disuntik sebenarnya, tapi untuk pemakaian di bawah lidah. Sublingual. Jadi di bawah lidah disimpannya. Dan itu bentuknya, nah itu kan di lidah, di bawah lidah tuh ada pembuluh darah kan. Oke. Nah dia tabletnya ditaruh di situ. Tabletnya, nanti dihirup, dihisap ya. Dia akan larut sendiri. Akan diserap sama pembuluh darah di bawah lidah itu. Gitu. 2002 Oktober. Nah Desember Badan POM kita itu ngeluarin dibilangnya sih peraturan Badan POM itu untuk si buprenorphine ini, namanya Subutex ya, mereknya Subutex. Dan itu gunanya sama untuk agar orang tidak menyuntikkan heroin lagi. Iya. Dikasih substitusi penggantinya ya. Kan 2002 tuh lagi marak-maraknya tuh heroin suntik yang nyebabin penularan HIV kan, karena pakai alat suntiknya bareng-bareng. Gitu. Jadi dan yang perlu digarisbawahi kan gini, Pak, bukan heroinnya yang menyebabkan HIV kan gitu ya. Itu yang kadang-kadang orang bias gitu menangkap itu. Orang yang gue pernah dengar narkoba bisa menyebabkan HIV. Enggak juga kan gitu. HIV adalah narkoba gitu. Enggak, teman-teman harus ya saya percaya banyak orang udah tahu, tapi tetap kami ingin ingatkan lagi, HIV itu tertularnya karena persoalan darah gitu kan. Nah, sewaktu orang nyuntikin narkobanya pakai jarum suntiknya, itulah yang bermasalah gitu. Jadi bukan putonya, bukan heroinnya kan gitu. Bukan heroinnya yang otomatis gara-gara orang pakai heroin maka kemudian dia HIV, enggak. Kalau jarumnya dipakai bareng-bareng potensinya besar ada HIV kan gitu. Dilanjutin deh. Lanjut ya. Jadi Subutex tuh mereknya. Dapat izin edar nih di Indonesia 2 bulan setelah Amerika ngeluarin izin edar. 2002 itu. Nah itu dulu itu yang impor di Indonesia, nama perusahaannya ada Seringflow. Tahu lah ya perusahaan obat itu. Itu diimpor 2002 untuk mengalihkan orang biar nggak nyuntik heroin lagi, biar nggak nyuntik putau gitu ya. Nah itu jadi salah satu aturannya itu si tabletnya itu diserahin di depan dokter, terus dikonsumsi. Jadi harus diminum, sebut aja diminum di depan dokternya. Di depan dokternya. Karena itu mah ada layanan kesehatan masuknya ya. Iya, layanan kesehatan. Bukan pasar gelap ya? Bukan pasar gelap. Subutex itu berarti diminum di depan dokter. Lanjut Pak. Itu salah satu aturannya gitu. Nah, kemudian tapi si Subutex ini itu dia nggak diedarin di apotek gitu. Jadi si dokter yang nyetok obatnya gitu. Dokter yang memperjualbelikannya lah. Dokter tapi punya izin dong. Punya izin untuk itu kan. Punya izin. Yang jelas gini, dokter berarti yang menyalurkannya, gitu kan? Subutex itu. Subutex. Nah kemudian Subutex itu adanya di layanan-layanan, dan kemudian orang pokoknya kalau mau pakai itu harus diminum di depan dokternya. Itu prinsipnya lah ya. Nah
Kemudian kenapa kemudian menjadi Suboxone kan seperti yang akan kita bahas ini? Gimana ceritanya? Nah, jadi perusahaan itu udah nemuinnya obat 2 tuh. Yang satu Subutex gitu, semuanya buprenorfin. Oh, jenisnya tuh Bupre ya, buprenorfin dua-duanya ya. Sama lah, khasiatnya sama heroin gitu. Nama zatnya opioid ya, semuanya opioid. Terus Suboxone ini itu setengah-setengah, jadi setengah opioid, setengah lagi antagonisnya opioid. Antagonis itu penawarnya. Oke. Jadi banyak istilah medis anjir. Ya hindarilah biar orang mudah mengertinya. SCOG-nya. Setengah-setengah, satunya penawar tadi, satunya obatnya obatnya. tadi. Nah, karena Subutex ini banyak disuntikin, orang-orang kan pada waktu itu juga udah mulai karena mulai bandel gitu ya. Iya. Kenapa orang sampai kan gini lah, kalau orang sakit, saya bayangin, sorry ya, bukan bermaksud memberikan stigma, bukan Pat. Jadi maksud saya gini, kalau orang masuk ke sana kan berarti dia pengen mengganti biar nggak pakai nyuntik lagi, heroin maksudnya. Maka kemudian ikut terapi yang Subutex tadi, kan gitu. Kan Subutex itu kalau versi kan diharuskan oleh dokter untuk tidak disuntikin. Kan itu yang dihindari kan, jadi di bawah lidah. Tapi kenapa kemudian dalam tanda petik pasien ini malah menyuntik. Menyuntik, kenapa? Iya, itu kan kok jadi pada tetap bandel begitu, kenapa Pak? Iya, emang itu kan perilaku ya, nyuntik. Perilaku nyuntik. Kebanyakan sih bilangnya supaya dapetin perasaan yang sama gitu ketika dia konsumsi heroin. Jadi tetap disuntikin gitu. Nah, peraturan yang tadi itu yang dimakan di depan dokter. Nyuntik lah ya, ada romantika kali ya. Kenapa bisa disuntikin? Karena itu yang tadi peraturan harus diminum di depan dokter itu udah diabaikan. Karena kan ribet juga ya, setiap hari harus datang ke dokter gitu. Walaupun si Subutex ini, si buprenorfin ini itu efeknya bisa bertahan 60 jam. Oke. 60 jam 60 jam. Bandingin berarti berapa hari ya? 3-4 hari ya? 3 harian ya? Hampir 3 hari lah ya. Hampir 3 hari. Ini yang kenapa dia mendapat izin edar gitu, atau sama WHO bahkan dikategorikan sebagai obat untuk terapi substitusi tadi, terapi pengganti heroin gitu, karena memang dia cukup sekali aja, minimal sekali dalam sehari minum itu. Kalau heroin kan itu mesti nyuntikin 3 kali lah minimal gitu dalam sehari. Jadi dia efektif untuk karena itu tadi kan orang malas ke dokter. Akhirnya nebus. Istilahnya yang take home dose itu bukan ya kayak gitulah ya kali ya. Jadi si dosisnya tuh misalnya untuk 7 hari atau untuk berapa take home dose tuh sorry ya. Jadi gini. Jadi diambil untuk ke rumah sekalian perbekalan untuk berapa minggu gitu ya Pak ya? Iya. Gitu jadi ya jadinya. Sampai sekarang juga dia satu stripnya kan biasanya obat 10 ya? Iya. Satu strip 10. Satu strip gitu ya. Ini tuh 7. Satu strip 7. Dengan anggapan 1 minggu itu. Untuk 1 minggu kan. Jadi 1 hari 1 gitu ya. Meskipun khasiatnya sebetulnya bisa bekerja untuk 60 jam, bisa sampai 3 hari. Nggak akan sakau. Oke, nggak akan sakau ya. Itu yang penuh tuh tadi, penuh opioid. Nah, yang setengah-setengah itu namanya Suboxone. Tadi yang Subutex tadi itu penuh. Itu full. Nggak ada penawarnya. Oke. Nggak ada lain agnostik antagonis kayak pemain sinetron peran antagonis. Agnostik malu lah ya. Tuh orang kafir. Enggak lah. Oke Pak, jadi ada Subutex, ada Suboxone. Suboxone mah ada penawarnya. Gini,
apakah mereka memang beriringan pada saat yang bersamaan berlangsung program, kalau saya menyebut ini program, atau memang Subutex dulu baru kemudian oh enggak deh, ketemu yang lebih canggih, yang lebih lebih bagus lagi misalnya yaitu Subuxone gitu. Itu di literaturnya sih dibilangnya dia bersamaan ya dikembanginnya gitu antara itu. Orang nggak bisa milih. Tapi yang dipasarin dulu Subutexnya sama yang di izin edar FDA juga sama. Tuh Subutex-nya. Tapi ketika diketahui di kemudian hari tetap banyak yang nyuntikin itu, dan itu padahal sebenarnya bahaya banget disuntikin. Nanti kita bahas bahayanya. Maka si Subutex ini ditarik gitu, kemudian yang diadarin tuh Suboxone-nya yang setengah-setengah tadi. Oh, yang setengah. Tapi kok jadi ada inovasi ya, jadi setengah-setengah. Kenapa ada penawarnya? Nah, ini kan obat emang dirancangnya untuk di bawah lidah ya. Bawah lidah. Kenapa ditaruh dia penawarnya itu, setengah penawarnya? Jadi ketika dia saat disuntikin si penawarnya bisa bekerja gitu. Jadi nggak akan berasa tuh efek opioidnya. Kalau lagi disuntikin. Kalau disuntikin. Kalau ada pelanggaran lah gitu ya. Iya, kalau disuntikin. Karena berarti udah mulai diantisipasi ya. Oh, ini banyak di luaran, ini banyak yang disuntikin gitu kali ya. Maka kemudian dipikirkan lah, oh ya udah kasih penawarnya gitu ya. Iya. Sebenarnya penawarnya itu udah di awal pengembangan kedua obat itu. Oh iya. Ya karena bersamaan ya tadi. Karena bersamaan. Gitu. Nah, karena dirancang untuk di bawah lidah itu emang bukan buat disuntikin. Jadi waktu disuntikin ketika ada penawarnya dia nggak akan berasa tuh efek opioidnya, efek turunan opiumnya termasuk heroin sampai buprenorfin ini. Karena itu bahaya sebenarnya disuntikin itu. Dia tabletnya itu diselaputi ya karena kan nantinya lilin kayak gitu ya, karena kan ya saya bayangin ya berarti nggak pasti ada selaputnya. Kenapa? Karena kan nanti kena lidah, kena ini ya, jadi ada lendir, ada apa segala macam lah cairan ya di mulut ya. Jadi ada selaputnya dulu. Ada selaputnya itu. Nah itu yang bahaya kalau disuntikin itu bisa ngebikin urat-urat itu disebutnya mati. Jadi urat itu udah nggak bisa untuk misalnya nih ya kita butuh transfusi darah gitu atau butuh infus deh masuk rumah sakit. Kita lagi sakit, lagi itu butuh bantuan darah gitu ya. Infus aja, nggak usah bantuan darah. Oke, infus. Kan biasanya infus di sini gitu ya. Ini udah nggak bisa lagi, udah nggak masuk lagi ke aliran darah gitu. Buat selang infusnya, buat jarumnya nggak bisa masuk ke aliran darah lagi gitu. Jadi mesti dicari kalau karena udah mengeras atau mati, dibilangnya urat mati ya. Urat mati. Oh ya, karena udah nggak bisa ya, udah nggak bisa lagi. Jadi harus dicari lagi bagian tubuh yang lain ya. Di sini nah kebanyakan juga yang nyuntikin Suboxone itu, Buxone ya. Mereka nyuntikinnya sampai di selangkangan, Kang. Selangkangan. Karena yang lain udah di leher, udah nggak bisa disuntikin lagi. Gitu. Ini berbeda dengan Puto ya? Beda. Karena kan itu tadi ada selaputnya itu. Film coating ya. Iya coating ya, selaput ya, apa namanya yang melapisi kan. Melapisi. Nah gini, Pat, berarti kita udah ngomongin Buxone nih ya. Jadi Subutex, tapi Suboxone itu ada dua di dalamnya tuh ya, yang satu penawarnya tadi. Nah, Suboxone kemudian juga sama ya, itu sebetulnya tujuannya untuk terapi tadi, untuk terapi agar orang tidak menggunakan puto suntik lagi ya, menyuntikkan puto lagi, Suboxone digunakan. Itu mulai tahun berapa itu berarti? Itu nggak lama kok, 2006 2008 gitu kali ya. Artinya berbarengan juga dengan metadon dong? Iya. Nah, ini ada perbandingannya sama metadon ya. Kalau si buprenorfin ini dia masuk ke praktik pribadi dokter gitu. Kalau si metadon dia itu lewat sistem kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi
di puskesmas, di rumah sakit itu tersedia gitu, tersedia di sana. Kalau Suboxone kita mesti ke praktek pribadi ya, gitu. Dokter swasta maksudnya? Dokter swasta, gitu ya. Ya, teman-teman tentunya ingat ya, sering dengar ya istilah metadon. Ada juga di kanal ini beberapa seri yang membahas tentang metadon ya. Tentang metadon dibahas juga. Jadi keduanya sebetulnya ingin menghindari baik itu Suboxone maupun metadon itu sorry ya kalau istilah saya kurang tepat. Program untuk mengurangi kemungkinan orang nyuntikin putau, gitulah intinya ya. Kenapa? Karena putau itu dimusuhi. Gini loh. Karena menyuntik itu kan berisiko. Karena menyuntiknya yang berisiko. Menyuntiknya itu di mana-mana seringkali udah banyak ketahuan, orang tuh ganti-gantian. Karena takut juga, malas juga orang bawa sendiri gitu ya. Ada banyak faktor lah sehingga tuker-tukeran jarum suntiknya. Ini buat yang belum ngikutin perkembangan ini sejak lama. Nah, kemudian tadi Patri baru jelasin ada metadon. Kalau metadon itu diminum ya, kayak sirup ya. Kayak sirup. Saya pernah lihat itu warnanya pink gitu ya. Sebenarnya bening sih, itu dicampur sirup aja. Dicampur biar manis kan, biar nggak terasa dicampur pahit. Pemanis Ya. Jadi kebanyakan sih yang saya lihat warnanya jadi kayak ya pink-pink gitu. Kalau di Bandung jadi pink, kalau di Bali jadi orange. Orange ya, karena rasa jeruk kali ya. Tapi yang pasti itu diminum, bukan disuntikan. Ada nggak metadon yang disuntikin? Pernah kan si Chandra waktu itu ngomong. Iya ya, ada juga ya. Jadi ya itu selalu ada orang untuk nyuntik karena emang beda rasanya gitu. Beraraung bisanya. Guys pugu gini, udah jelas gitu. Oke, ini tuh untuk ngehindarin biar orang nggak nyuntik gitu ya. Maka dikasih yang diminum, terus satu lagi yang sublingual ya, di bawah lidah, tabletnya pilnya itu ditaruh gitu. Biar nggak ada nyuntik atau apa. Tetap disuntikin. Nah, yang kasihan kan jadi orang-orang yang sekarang jadi gini, kalau dulu yang make Suboxone, Suboxone itu orang yang kecanduan heroin. Gitu. Sebelumnya berarti memang udah pakai heroin, udah pakai putau, nggak bisa berhenti gitu ya, masuk rehab terus pakai lagi, masuk penjara juga. Nah, maka itu tadi terapi pengganti pakai Suboxone. Nah, kalau sekarang orang nggak banyak yang mulai nyuntik narkoba itu langsung Suboxone itu. Jadi dia bukan seorang yang ikut yang dulunya itu pakai putau, kemudian pakai Suboxone sebagai terapinya gitu ya. Ini mah langsung dari awal langsung nyuntik Suboxone-nya. Nyuntik Suboxone. Rock pisan eta Pat. Ya, yang saya dengar juga gini Pat. Itu banyak dialami. Oke lah. Kalau lihat settingnya kan berarti tahun 2000-an ramenya atau apa. Nah, ini kita hidup di tahun 2020 di mana kabarnya putau itu ya kadang nggak ada, bahkan bisa dibilang langka banget lah ya. Gini, tapi orang yang nyuntik itu mulai banyak lagi yang saya dengar itu Suboxone, dan itu anak-anak kecil, maksudnya anak kecil ya mungkin usia SMA gitu atau mungkin usiaan kuliah gitu ya. Dan dia tidak pernah punya tradisi nyuntik putau sebelumnya gitu ya. Dia bukan pengguna putau. Sebenarnya gampang aja buat polisi ya untuk nangkepin yang ngedarin Suboxone itu. Karena itu semuanya pasti pasien kok, dan sekarang gitu udah ya hampir ya dekade terakhir ini ya, 10 tahun terakhir itu tadinya di Bandung ada gitu kliniknya. Sekarang itu udah nggak ada. Jadi orang Bandung atau orang Jawa Barat deh itu harus ngambilnya ke Jakarta di RSKO Cibubur. Gitu. Jadi Suboxone sebagai terapi awalnya, cita-citanya kan sebagai terapi agar orang tidak nyuntik heroin. Cita-citanya kan begitu. Hanya ada layanan itu hanya ada di RSKO Jakarta. Di kota-kota lain nggak ada ya? Di kota-kota lain ada, kayak Surabaya itu ada. Nggak, maksudnya gitu. Konteksnya kalau Jawa Barat nggak ada. Tempat rumah Cemara jadi ada, kan, itu nggak ada. Jadi kan misalnya orang yang ketagihan heroin di Tasik gitu kan ribet tuh, harus Tasik Jakarta gitu. Atau di Cirebon deh gitu. Harus ke Jakarta. Tapi kan tadi dosisnya tuh untuk 7 hari. Iya. Lu mau setiap 7 hari ke Jakarta?
seminggu sekali gitu ya. Nggak bisa ya, oke. Tapi itu kan untuk kebutuhan pribadi dia. Nah, dari mana kemudian ini bocor si Suboxone ini? Sebut aja gitu. Jadi 60 jam tuh. 60 jam. Kan bisa dong dipatahin gitu tabletnya. Oke, satu Suboxone berapa mili? 8 miligram ya, satu Suboxone. Untuk bikin orang teler, sebut aja begitu, itu butuh berapa mili? Tergantung orangnya, dosisnya berapa. Tapi kebanyakan yang dijual itu 1 mili loh. 1 mili. Nah, jadi satu tablet itu dibagi 8. Dipecah 8. Iya, satu tablet dibagi 8. Apakah bisa dicurigai berarti dia memang pasien Suboxone yang Iya pasti. Dari mana dia obatnya dapatnya kalau nggak dari rumah sakit? Tapi tadi dokter swasta udah nggak bisa. Jadi gini, 2009 itu kan ada undang-undang narkotika baru kan? Oh iya, nah, nomor 35 ya. Tadinya si buprenorfin ini psikotropika. Psikotropika tuh masih boleh, dia importirnya ya. Importirnya itu pabrik swasta ya. Gitu. Saat jadi narkotika, dia importirnya itu Kimia Farma. Oke. Importirnya itu. Nah, pertanyaan lu tadi apa? Ini berarti bisa dicurigai bahwa yang memang mengedarkan di pasar gelap, yang jualan dari asalnya 8 mili, jadi dipecah-pecah jadi 1 mili dan dijual ke orang-orang, itu pasien dong? Iya, pasien pasti. Nah, kenapa bukan dokter swasta? Nah, itu pertanyaan iya. tadi. Karena udah nggak boleh ya. Udah nggak boleh, udah narkotika itu semakin ketat kan pengawasannya. Jadi lewat undang-undang itu kan jadi nggak memungkinkan lagi dokter swasta. Nah, jadi di undang-undang itu ya? Di 2009 bahkan ada peraturan baru 2016 gitu, nggak salah Badan POM juga atau Kementerian Kesehatan ya. Nanti ditampilin aja nih. Bahkan itu di peraturan itu mendorong harusnya si layanan buprenorfin ini ada di puskesmas, ada di rumah sakit gitu. Tapi karena emang dari awal dia diperuntukkan untuk ya secara komersil ya, dokter swasta tadi kan. Gitu itu susah banget. Udah gitu sekarang 2010 ke sini itu yang nyuntikin heroin udah jarang banget. Jadi secara bisnis nggak menguntungkan lah kalau misalnya. Kalau dilihat dari skema bisnis ya, maka kemudian banyak juga, sorry ya untuk teman-teman dokter, ini bukan menganggap Anda komersil ya gitu. Pasarnya udah berkurang. Kalau melihat dari konteks yang tadi ya, jadi ya mungkin tidak punya pasar dan tidak punya kebutuhan yang jelas juga, mungkin ya Pak ya dianggapnya. Kalau mereka ngelihatnya ya udah, akhirnya kan skemanya hanya di RSKO. Kalau Jakarta, di beberapa kota lain ada ya, di provinsi lain. Tapi yang jelas di Jawa Barat nggak ada, hanya di RSKO. Berarti balik lagi tadi, satu tabletnya itu 8 mg dan kemudian seringkali dipecah-pecah, dijualin di pasar gelap gitu ya. Dan itu pasti ada margin keuntungannya lah. Katanya saya pernah baca di satu media online itu, kalau misalnya kita pasien di RSKO tadi, untuk pasien Suboxone tadi, untuk ikut terapi itu mengeluarkan uang kurang lebih untuk nebus obatnya, belum mungkin harus konseling. HET-nya aja. HET-nya berapa? HET-nya 600 ribuan. Berapa? 600 ribuan. Itu isi kan? 7 tablet ya? 7 tablet ya? Isi 7 tablet. Oke. Gitu. Taruhlah 650 ya. Jadi, atau 700 lah, 700 ribu. Biar lempeng ya. Satu tablet 100 ribu. Oke. Berarti harga eceran tertingginya tuh sekitar segitulah ya. 700 ribu ya. 700 ribu. Ditebus nih sama pasien 700 ribu. Nah, terus itu kan bisa 60 jam tuh. Jadi yang untuk kebutuhan 3 hari, dia untuk kebutuhan 3 hari jual aja nih. Jual gitu aja nih, yang hari kedua dan ketiganya udah dapat 2 tuh ya. Nah, 2. Nah, lu tahu nggak dijualnya berapa di 1 miligramnya? 50 ribu. 50 ribu. Jadi 5 kali 8 40. 400 ribu tuh. 400 ribu kali 2 tablet 800 ribu. 2 tablet itu udah dapat 800 ribu ya. Udah bisa nebus 7 lagi kan. 7 lagi kan. Dan kemudian begitulah bekerjanya, cara bekerjanya ya. Seperti kumparan ya, seperti spiral ya. Jadi makin sering ke sana, oke, minggu ini dia akan ngumpulin modal lagi. Dan sebenarnya gampang lah polisi untuk kenapa lu nyasar polisi terus dari tadi? Kenapa nggak nyasar bandar kan polisi gini. Ada banyak nih, ada sampai polsek. Coba polsek tuh tingkat apa, kecamatan kan? Ya kan, tiap kecamatan ada kantor polisi. Masa sih nggak bisa ngerjain yang kayak gitu? Gila ya. Jadi maksud lu tinggal nongkrong di RSKO gitu? Iya. Gak gelo.
Lu dimusuhin ini loh. Lu dianggap ini provokasi loh, memberikan stigma Nggak lah, pada pasien-pasien. ini kan untuk memotivasi apa korps Tribrata ya? Iya, iya, korps Tribrata, korps kepolisian untuk bekerja korps lebih Bayangkara. bekerja lebih profesional gitu maksud lu kan. Dan juga buat mereka ya jangan jadi pengedar atuh gitunya. Da itu mah buat soalnya faktanya itu dijual dan kemudian dilarutkan, dan itu memang nggak semestinya dan bahaya tadi ya. Ada bahayanya sewaktu karena dia punya coating, punya lapisan di dalam obatnya itu, dan itu bisa membuat urat atau ini mati gitu ya. Jadi saat misalnya terjadi kecelakaan, amit-amit ya, ada orang kecelakaan tapi dia sebelumnya sering nggak usah kecelakaan, masuk rumah sakit misalnya demam berdarah atau yang butuh infus gitu. Ya, tapi kadang-kadang orang butuh sesuatu yang fatal untuk sadar gitu loh. Bukan sadar, maksud gua orang butuh sesuatu yang fatal untuk kemudian mengingat, oh iya ya ini bahaya gitu maksud gua. Nah, misalnya seseorang itu kecelakaan nih, sepeda motor, butuh transfusi darah, dan dia adalah pengguna Subuxone gitu kan selama ini yang disuntikan. Ya kebayang kan, dia harus proses untuk nyari uratnya agar dia selamat nyawanya, itu kan jadi lebih lebih rumit, lebih susah di leher. Bahkan ada loh yang suka nyuntikin Buxone itu di leher, udah nyuntikinnya di leher, di selangkangan, kaki udah pada nggak bisa gitu, tangan semuanya. Dan itu tidak terjadi pada pengguna heroin di masa lalu ya? Enggak ya, karena dia nggak menyebabkan urat-urat itu mati ya, enggak ya. Dan gini Kang, karena itu sebenarnya kan tadi ada dua bagian tuh, yang satu penawarnya, yang satu yang benerannya kan. Disuntikin itu nggak ngepek gitu, nggak ada efeknya. Subuxone ini? Karena ada penawarnya. Gitu, jadi ya beda kalau Subutex ya. Kalau Subutex ya beda ya. Beda. Subutex itu nggak ada penawarnya. Nggak ada penawarnya, jadi rada dekat opioid lah. Rada dekat ke heroin lah ya. Iya. Gitu, sama. Ya? Dua-duanya juga sama, dekatnya ke heroin itu. Iya. Tapi yang satu karena nggak ada penawarnya. Nggak ada penawarnya, jadi mungkin nendangnya itu edan gitu ya. Tapi kalau yang Subuxone nggak ada penawarnya, jadi nanggung juga kali kan, mau nendang tapi keburu ditawarin gitu ya, keburu gitu ya, keburu dinetralisir gitu ya. Oke, tapi bagus dong, jadi nggak parah banget maboknya kan. Dan itu memang ini kan opioid sintetis ya, dia emang dirancang untuk itu. Jadi misalnya itu ada yang namanya efek langit-langit, efek ceiling effect. Lu minum, kan itu per tabletnya 8 mili ya. Lu minum 10 tablet juga segitu aja gitingnya gitu, nggak bisa lebih tinggi lagi, jadi nggak bisa overdosis gitu, segitu aja udah mentok gitu. Karena ada penawarnya tadi itu. Enggak, karena ada langit-langit. Langit-langit kaitannya sama biarpun nggak ada penawarnya juga tetap segitu. Karena sintetis ini ya. Iya, dia dirancang sedemikian rupa gitu. Ya, oleh ahli-ahli di laboratorium gitu ya. Ahli kimia itu tabib yang tabib asli ya. Jadi memang ada ceiling effect tadi ya. Jadi hanya mentok di situ. Dia nggak akan lebih tinggi lagi. Jadi mau giting segimana juga tetap aja bisa tetap segitu. Biarpun lu minum 10 tablet, 20 tablet gitu. Dan itu tidak terjadi pada Putau kan? Putau mah enggak kan? Iya, bisa overdosis. Karena dia bukan sintetis kan? Bisa overdosis. Oke. Ini pertanyaan penting juga. Apakah menggunakan Subuxone, terlepas dari konsumsinya, disuntikan atau tidak, itu bisa overdosis? Enggak ya? Enggak bisa. Karena tadi efek langit-langit tadi ya. Jadi memang hebat juga ya ahli laboratorium menyelamatkan nyawa ya. hebat ya. Sintetis. Nah, ya. Itu sebenarnya si Subutex atau Suboxone itu patennya habis tahun 2009. Udah habis? Iya, udah habis 2009. Jadi 2002 itu tinggal sisa 7 tahun lagi
bukan sharing, Reckitt itu punya paten. Nah, harusnya 2009 ke atas itu udah bisa diproduksi sama semua pabrik termasuk di Indonesia. Misalnya Kimia Farma itu memproduksi bisa aja. Tapi kenyataannya kita belum ya. Kita nggak produksi itu. Jadi yang masih beredar sekarang berarti masih impor. Oh, masih impor dan itu obat paten lagi, bukan sekarang kayak misalnya patennya 2002 udah habis. Iya, kan tetap ada yang obat paten, ada yang obat generik kan. Walaupun obat paten patennya udah habis, tapi tetap dong si Subutex ini masih ada merek itu kan, Suboxone gitu. Nah, itu harganya mahal gitu. Yang diimpor tuh obat paten, bukan yang generiknya. Makanya mahal ya. Makanya mahal tadi di pasaran. Jadi bukan di pasaran, kalau kita ke RSKO misalnya tadi sekitar berapa, 600-an lah ya, 630.000 saya baca di beritanya tuh. Jadi untuk menembus 600-an satu stripnya ya, 600 ribuan ya, 7 strip satu stripnya 7 obat kan di situ. Dan Indonesia belum memproduksi itu ya. Padahal patennya udah lepas ya, udah boleh ya kita memproduksi itu. Kan kalau metadon waktu itu 2003 itu diuji cobain gitu, diuji cobain di 2 rumah sakit di Jakarta sama Denpasar. Terus 2003 itu ya, terus 2008 itu diproduksi sama Kimia Farma, karena ketika diuji cobain itu patennya udah habis, udah lama juga. Udah lama habisnya. Nah, ini juga ya kenapa kemudian si buprenorphine ini tetap mahal juga ya gitu. Si pasiennya juga udah nggak banyak sih sekarang gitu, si Bupre ini. Jadi sebetulnya yang benar tuh kita nyebutnya ini Bupre atau Suboxone sih. Tapi dua ini yang berbeda ya. Kalau Suboxone kan mereknya ya. Mereknya. Kayak gini deh, kita nyebut Panadol sama paracetamol gitu. Kan sebenarnya obatnya sama-sama aja. Paracetamol kan generiknya, Panadol kan mereknya. Jadi ya Suboxone ini yang sekarang lagi jadi perhatian orang ya. Bukan lagi jadi beberapa tahun lalu juga, tapi belakangan saya sering dengar gosip-gosip lah di jalanan, di lapangan. Lapangan. Ya, jadi kabarnya begitu, teman-teman. Saya nggak tahu di tempat kalian seperti apa, apakah juga ini beredar yang disuntikan ya, Suboxone yang disuntikan, karena ya katanya makin banyak dan bocil-bocil itu Pak yang pakai, yang artinya tidak mengalami saat-saat di mana heroin itu meledak waktu itu, lagi banyak-banyaknya. Kemudian foto itu tidak kemudian sedang diperhatikan banyak orang juga karena ledakan jumlah kasus HIV yang meningkat waktu itu. Jadi mereka nggak punya pemahaman soal itu gitu Pak, jadi mereka taunya ya nyuntik aja, dan itu yang disuntikan Suboxone. Satu bahaya yang lebih tadi udah dijelasin, urat-urat yang jadinya mati, itu satu. Terus kedua, saya nggak tahu apakah kemudian suntikannya barengan atau tidak kan gitu. Jangan-jangan kalau pola menyuntiknya masih sama kayak dulu, masih banyak orang yang tuker-tukeran juga kan gitu Pak. Iya, itu bakalan terjadi sih. Yang dikhawatirkan orang kan begitu. Itu bakalan terjadi. Yang dikhawatirkan orang begitu, nanti satu waktu kasus HIV akan naik lagi. Kasus hepatitis akan naik lagi kan hepatitis gitu ya. Bukan hepatitis C, bukan cuma HIV ya. Oke, soal Suboxone lagi. Apa yang perlu diketahui lagi soal Suboxone? Bahaya tadi kita udah bahas juga. Fenomena kelahirannya Suboxone ini udah dibahas juga sejarahnya oleh Pak Tabib tadi. Itu aja cara ngurangin risikonya. Meskipun tidak mungkin overdosis, kan yang bukan berarti harus tenang dengan penggunaan itu ya. Tetap aja kan risikonya tadi udah tuh urat mati. Urat mati kan karena ada selaput tabletnya ya. Tabletnya itu ada selaputnya gitu loh. Gitu. Jadi kalau ini mah sebenarnya harusnya di ini ya, ke otoritas kesehatan gitu. Kenapa? Ya kalau mau impornya yang generik gitu, jangan impor yang obat patennya, jangan yang merek Suboxone gitu, yang generik udah ada kok diproduksi di Indonesia. Ya, lu ingin ngomong agar lebih murah kan gitu maksud lu? Supaya lebih terjangkau ya. Gitu. Nah, kalau yang untuk konsumennya itu sebenarnya gini,
untuk nyaringnya gitu sebelum disuntikin itu harus benar-benar nyaringnya tuh supaya partikel-partikel selaputnya itu nggak masuk yang bisa nyebabin urat mati, itu harus benar-benar. Terus itu untuk ngindarin urat mati, penyaringan ya, di penyaringan yang ekstra harus benar-benar, nggak cuma sekali aja, kalau itu bisa berkali-kali. Kalau di beberapa negara Eropa gitu ya, itu ada sih penyaringnya, jadi kayak ada penyaring khususnya gitu, cuma di sini nggak ada itu. Jadi emang dia bisa nyaring benar gitu. Nah kalau di sini harus berkali-kali, jadi udah ditarik gitu, disaring, dikeluarin lagi, disaring lagi gitu. Itu kemudian untuk mencegah penularan virus darah itu pakai suntikan yang pribadi lah, yang baru atau steril baru dan buat sendiri gitu loh. Jangan buat dipakai bareng-bareng. Ya itulah ya, itu kayak aja sih ya gitu ya Pak. Dan gini, apakah kemudian kan sebetulnya kan gini, bisa nggak sih dibayangin Subuxone ini kan akhirnya sebetulnya diresepkan kan gitu, diresepkan resmi, tapi kalau soal bocor di luaran jadi banyak, yang bukan pasien juga, yang bukan yang orang yang mengikuti terapi tadi itu banyak juga yang pakai, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya apa, tiba-tiba jadi nyuntik narkoba Subuxone gitu ya. Itu kan oke, itu persoalan di aparat kepolisian yang terhormat lah ya, itu urusannya ya untuk ngeberesin itu. Tapi buat lu punya ini nggak punya punya cara pandang sendiri nggak soal kalau mau pakai Subuxone ya jangan disuntikin kan, berarti dengan risiko tadi karena nggak berasa juga sebenarnya. Ya, oke, itu satu. Dan kemudian keduanya kan itu untuk di sublingual ya gitu. Ya pakainya ya gitu gitu ya. Jangan kemudian pakai metode lain gitu ya. Nurutlah sekali-kali gitunya. Coba deh teman-teman cobain ya di sublingual gitu. Di bawah lidah ya. Sama disuntikin gitu. Pasti lebih gitingan yang sublingual. Gitu ya. Lu pernah nyoba itu? Gue pernah coba disuntikin juga sarua wae. Cuma di bawah lidah juga kan. Dan memang efeknya lebih giting itu kan. Iya. Ketimbang yang disuntikin kan. Iya. Jadi percuma juga ya dapat apa kan. Gue pernah deh disuntikin, itu emang nggak berasa. Nggak berasa memang ya. Oke. Dan gini, yang terpenting adalah ya oke. Dan itu susah banget loh nyarinya. Waktu itu masih Subutex tuh yang belum ada penawarnya tadi. Gitu. Yang Subutex sekarang masih beredar nggak? Udah nggak ya. Udah. Yang ada tuh kalaupun ada itu Subuxone ya. Subuxone ya. Oke. Cukup kali Pak ya? Iya, cukup lah. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak. Dan saya pikir ini pembicaraan yang kami rancang singkat hanya untuk ngingetin tentang ya obat punya khasiatnya pasti, tapi penggunanya juga ada yang tepat kan gitu. Bener tuh? Jangan kemudian menimbulkan risiko baru kan gitu. Risiko baru kalau Subuxone tadi teman-teman udah dengar sama-sama dari tabib palsu. Ada risiko urat-urat jadi mati, kemudian juga dan risiko yang pernah terjadi pada penggunaan heroin, narkoba suntik lain. Ya, narkoba suntik lain adalah HIV, kemudian hepatitis misalnya ya. Itu. Jadi sekali-kali nurutlahnya kalau memang untuk di lidah, di bawah lidah ya di bawah lidah lah. Dan terbukti Pak Tabib pernah nyoba juga katanya disuntikin ya nggak ngefek ketimbang yang di bawah lidah kalau Subuxone mah gitu ya Pak ya. Oke, kita pamit ya. Ya, sip. Oke, yuk. Terima kasih.